sekarang ini dengan pertumbuhan dari UMKM Go Digital itu sendiri? Oh, sangat signifikan hubungannya. Ya, kalau kita lihat di era pandemi sekarang ya, pandemi COVID-19, ada dua hal sebenarnya yang bisa kita petik pelajaran dari sana. Yang pertama adalah ini sebuah tantangan. Jadi pertama-tama ketika pandemi ini terjadi, itu banyak UMKM yang mengeluh, semuanya susah. Ya, kenapa? Karena pelanggan makin sedikit, Toko ditutup seperti itu ya Pak? Iya, pelanggan makin sedikit, sementara biaya toko ya, biaya sewa toko masih tetap ada gitu ya. Nah, ini tantangan yang pertama. Tetapi di sisi lain ya, seperti kata orang-orang pintar ya, di setiap tantangan itu selalu ada peluang gitu. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Iya, benar Pak. sekali ya. Nah ini juga di era pandemi ini kita lihat bahwa ada satu hubungan yang sangat signifikan di dalam proses mempercepat transformasi digitalisasi kepada UMKM kita. Nah, jadi kalau dulu ketika belum pandemi, mungkin penjualan secara offline itu masih lancar gitu ya. Nah, mereka untuk belajar digitalisasi atau supaya go digital itu belum begitu kuat. Kenapa? Oh, dengan jualan offline saja kita udah aman kok seperti itu. Jadi untuk kita masuk supaya mereka mengikuti proses digitalisasi agak lebih lambat gitu. Tapi dengan adanya pandemi sekarang, mau tidak mau ya, karena suka tidak suka. Nah, ketika ada beberapa UMKM yang sudah go digital dan penjualannya meningkat karena pasarnya makin luas, nah yang lain otomatis akan mengikut dia. Nah, inilah satu peluang bagi kita bagaimana agar UMKM itu mempercepat untuk proses digitalisasi itu atau go digital itu. Nah, ini hubungan yang kita lihat korelasi yang baik lah ya di dalam proses bagaimana UMKM itu semakin cepat masuk ke digitalisasi atau go digital atau masuk ke ekonomi digital. Pandemi ini merupakan salah satu situasi yang mempercepat itu. Mengharuskan gitu ya Pak? Ya, mengharuskan untuk beradaptasi. Benar sekali. Iya, mungkin kalau misalnya teman-teman tahu kalau misalnya seperti Shopee, Tokopedia itu sebelum pandemi sebenarnya sudah ada gitu ya Pak. Sudah ada. Tapi karena ada pandemi ini kita dipaksa untuk beradaptasi, suka tidak suka harus bisa melakukan inovasi yang baru seperti itu ya Pak. Salah satunya UMKM Go Digital ini. Berarti memang walaupun ada pandemi, tapi kita bisa melihat dari kacamata positifnya gini teman-teman untuk bisa meningkatkan UMKM Go Digital ini sendiri. Nah, tapi Pak, ketika nantinya kita doakan ya Pak, semoga pandemi ini cepat berakhir gitu ya. Amin. Nah, ketika nantinya pandemi ini telah berakhir, apakah UMKM Go Digital ini masih penting Pak? Sangat penting ya, sangat penting. Kita itu tidak mungkin mundur kembali ya. Benar. Ya, sekali layar terkembang suruh maju kita terus berpantang. Ya, pantang untuk mundur ya. Jadi gitu juga zaman makin berubah, kita udah masuk ke era habis 4.0 masuk ke 5.0. Tidak mungkin lagi kita mundur ke 1.0 kan gitu ya. Justru bahkan dari 5, 6, 7 dan gitu seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Nah, generasi kita juga gitu. Dari generasi sebelumnya baby boomers ya, Gen X, Gen Z itu nanti kan akan berakhir. Maka muncul generasi-generasi yang lebih muda, yang millennials, yang sangat familiar dengan digital, teknologi digital gitu ya. Nah, ini sangat relevan. Kenapa? Karena memang UMKM yang dulu yang tradisional yang mau tidak mau juga harus beradaptasi dan menuju ke sana, dan kita tidak mungkin mundur. Ya, tidak mungkin mundur. Jadi UMKM yang sudah kita latih masuk ke marketplace ini akan terus. Bahkan semakin hari kita harapkan penjualan atau transaksi UMKM yang secara tradisional ini akan ke depan akan hilang. Kenapa? Karena memang eranya seperti itu. Nah, tapi harus kita persiapkan karena sekali lagi UMKM itu merupakan tulang punggung dari perekonomian negara, ya mau tidak mau. Tapi kita harus persiapkan dengan baik, harus dampingi dengan baik, ya. Kita berikan bantuan-bantuan teknis supaya mereka masuk ke era digital itu dengan baik. Go digitalnya secara mulus, lancar, kira-kira gitu. Oke, nah menarik sekali sebenarnya teman-teman terkait topik
topik UMKM Go Digital ini sendiri. Nah, kalau misalnya Pak, tadi kita udah berbicara terkait pandemi, kita udah berbicara terkait UMKM digital yang memang benar-benar harus ditekankan. Nah, kalau misalnya dari generasi-generasi seperti kami Pak, apa yang bisa kami lakukan gitu untuk bisa mendukung perkembangan dari UMKM Go Digital ini? Nah, kalau kita lihat sebenarnya generasi milenial ya seperti Dek Kustiningsih ya dari teman-temannya gitu. Nah, ini sebenarnya secara praktek udah banyak masuk ke era digitalisasi dan ekonomi digital. Mungkin ya dari berbelanja katakanlah ya. Oh, mana ada lagi dari kalian yang tidak tahu berbelanja masuk ke marketplace ya. Dari generasi milenial ya, dari tempat tidur bisa belanja ya Pak, bisa ke belanja keranjang ya, baru ya kan, dibayar, tinggal biayanya aja gitu ya. Orang efisien tua yang sekarang semua Pak. oh ya, nah itu dari sisi pembelanjaan. Nah dari sisi berbisnis atau berjualan, nah mungkin udah banyak juga teman-temannya di Kustiningsih di kampus, teman-teman yang pengen membantu orang tua gitu ya. Udah banyak yang melakukan penjualan-penjualan secara online ya kan. Nah ini kita dukung terus, dan ini tidak bisa kita stop lagi. Nah dan ini dalam era digitalisasi yang hal seperti ini kita harapkan. Jadi peran generasi muda yang tadi udah secara langsung masuk ke ekonomi digital itu juga kita harapkan bisa membantu orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi ada teman-teman yang di Kustiningsih dari generasi muda yang orang tuanya berdagang tapi masih secara konvensional, masih secara tradisional. Nah disinilah, ini tidak mungkin semua Bank Indonesia bisa menjangkau UMKM. Nah ya kan, nah, jadi disinilah kami mengharapkan peran dari generasi muda, millennials bisa membantu orang-orang yang ada di sekelilingnya, dari orang tua, saudara, ya ada paman, ada om, ada tete, ada semuanya. Teman-teman yang lain teman-teman yang lain, ya supaya semakin cepat terjadi akselerasi proses digitalisasi atau semakin banyak UMKM kita yang bisa go digital tanpa semuanya harus dengan pemerintah, Bank Indonesia gitu ya, tapi kita mengharapkan peran dari millennials kita yang sudah familiar, yang sudah fasih menggunakan teknologi digital. Nah itu harapan kita kepada generasi muda yang millennials. Oke, nah jadi teman-teman kita nggak bisa ngasih harapan itu ke 1-2 pihak aja seperti itu ya Pak, tapi seluruh stakeholder yang ada, baik itu masyarakat, baik itu para generasi milenial itu memang harus ikut berperan ya Pak untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan UMKM Go Digital ini. Nah teman-teman, kira-kira ini aja mungkin podcast kita hari ini, tapi sebelum kita tutup nih teman-teman, kita mau mendengarkan dulu closing statement dari Pak Polta terkait UMKM Go Digital. Silakan Bapak. Ya sebagai closing statement lah ya, kita berharap proses akselerasi digitalisasi UMKM ini semakin hari bisa berjalan semakin cepat, dan peran dari kita semua, khususnya generasi milenials ya, untuk mempercepat proses ini sangat kita harapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga UMKM kita semakin maju, ya, semakin cepat beradaptasi dengan proses digitalisasi. UMKM maju, perekonomian kita semakin maju. Oke, nah mungkin teman-teman semua, semoga kita dapat udah dapat pengertian dan pencerahan lah terkait UMKM Go Digital ini. Dan semoga teman-teman jika ada yang membuka UMKM juga jangan hanya UMKM sekedarnya seperti itu ya Pak, tapi kita harus langsung beralih nih ke UMKM Go Digital seperti yang diharapkan oleh Bank Indonesia dan juga pemerintah. Mungkin teman-teman itu aja untuk podcast kita hari ini. Jangan takut-takut untuk bisa join dan juga jangan sampai khawatir karena bakalan banyak sekali konten-konten dari podcast Bank Indonesia lainnya. Oke, jangan lupa follow Instagram dan juga semua media sosial dari Perpustakaan Bank Indonesia dan Perpustakaan Bank Indonesia Sumatera Utara. Salam literasi.